Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Fitnah Kubur. Pada pertemuan yang lalu tentang ziarah kubur, diawali dengan sebuah hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Nasa'i, dinyatakan sebagai hadis sahih. Bunyinya adalah dari Asma binti Abu Bakar, semoga Allah meridainya. Ia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri Rasulullah untuk berkhutbah. Lalu fadzakara al-fitnah, maka lalu beliau menyebutkan tentang fitnah atau ujian, allati yuftanu bihal mar'u fi qabri, yang ujian itu akan diujikan, atau fitnah itu akan difitnah dengannya seseorang fi qabrihi, dalam kuburnya. Falamma dzakara dzalika, maka tatkala beliau dzakara menyebutkan itu, dajjal muslimuna dajjatan, dajjal berteriak atau histeris, menjerit orang-orang muslimin sehingga terdengar suara galau. Halat baini wa baina an afhama, yang mengakibatkan terhalang bagiku untuk memahami apa yang diucapkan Rasulullah. Falamma sakanat, maka tatkala telah reda atau tenang suara gaduh hiruk pikuk itu, qultu li rajulin qaribin, qultu, aku berkata kepada seseorang yang dekat denganku, minni, madza qala Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir perkataannya. Qal, dia berkata, qad uhiya, sungguh telah diwahyukan kepadaku, annakum, bahwasanya kamu atau kalian, yuftanuna, akan difitnah, fil kubur, dalam kubur, qariban, agak dekat kemiripannya dengan fitnah dajjal, fitnah yang disebabkan oleh dajjal. Mari kita pahami fitnah. Orang-orang sering menerjemahkan bahasa kita ujian, atau cobaan. Hidup ini adalah fitnah, mati juga fitnah. Namanya min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Harta fitnah, anak-anak fitnah, pasangan hidup fitnah, segala macam kebaikan fitnah, segala macam keburukan juga fitnah. Dengan fitnah itu orang dicoba, diuji bagaimana dia sebenarnya. Tiba di orang beriman, bagaimana kualitas keimanannya. Tiba di orang sabar, bagaimana pula kesabarannya, begitu seterusnya.
namanya fitnah. Secara bahasa arti fitnah itu membakar. Dibakar sesuatu untuk diketahui kadarnya, namanya emas. Sehingga bernamalah membakar emas dan perak fitnah. Karena dengan dibakar itu diketahui kadar kualitas, kalau bahasanya karet, berapa karat emas itu, kualitasnya, dan seterusnya. Maka perlu diuji. Menguji itu namanya fitnah. Jadi memfitnah emas dengan perak dibakar. Orang masuk neraka nanti difitnah, dibanggar, dipanggang dalam neraka. Tentu tidak samalah dengan fitnah bahasa kita. Kalau fitnah bahasa kita hasung, menghasut, sehingga bagabuang lo hasuang pitana. Tidak sama dengan itu. Kemudian ada namanya fitnah Dajjal. Apa fitnah Dajjal? Karena kemunculan Dajjal timbullah berbagai macam hal yang ketika itu kaum muslimin diuji keistiqamahannya dalam beragama. Dan fitnah terbesar adalah Dajjal. Setiap rasul yang diutus selalu memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Nah, di akhir salat sebelum salam kita juga diajarkan baca ini, min syarri fitnatil masih Dajjal, daripada jahat buruk jeleknya fitnah Dajjal. Huru hara, sihir dan apapun yang muncul dari Dajjal itu bagaikan fitnah luar biasa yang menimpa kaum muslimin. Yang kurang kuat imannya bisa murtad, bisa kafir, bisa menyembah Dajjal. Itu makanya fitnah terbesar adalah Dajjal. Ada fitnah yang lebih dekat itu lebih mirip dengan fitnah Dajjal. Kalau fitnah Dajjal ketika hidup, ada satu fitnah lagi, fitnah ketika sudah mati. Namanya fitnah kubur. Fitnah kubur. Artinya nanti orang akan difitnah dalam kuburnya. Inilah hadis Rasulullah. Penggalan terakhir bunyinya, annakum, baris kedua dari bawah ujung, annakum, bahwasanya kamu, tuftanuna, kalian akan difitnah. Fil kubur, dalam kubur, qariban, agak dekat kemiripannya dengan fitnah Dajjal. Karena sama-sama dahsyat, sama-sama mengerikan, sama-sama luar biasa akibatnya, bahayanya. Itu satu. Kemudian yang fitnah kubur lagi. Apa itu fitnah kubur? Rasulullah pernah berdoa, dan doa itu bagus kita baca sebetulnya, cuman karena panjang. Salah satunya yang ditanyakan Ibu kemarin, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa fitnatil qabri wa adzabil qabri wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqar. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Kan saya sedang menerangkan, jadi payah saya nulis. Bisa. Tarang lu di. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada fitnah neraka, azab neraka, fitnah kubur, azab kubur, buruknya fitnah harta kaya, dan buruknya fitnah miskin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada jahatnya fitnah al-masih dajjal. Masih panjang ke bawahnya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adabin nar wa fitnatil qabri wa adabil qabri wa syarri fitnatil ghina
wa syarri fitnatil faqar. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ke bawahnya lagi. Allahumma ighsil qalbi bima'i thalji wal barad, sampai ke bawah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tam wal maghram. Nah, sekarang kita arah dulu. Apa itu fitnah kubur? Sekedar mengingatkan sebentar saja bahwa kubur itu sebagaimana sabda Rasulullah, barangkali halaman keempat bisa dilihat belakang, baliklah ke belakang, tunggian di bawah halaman sampai innal qabra, sesungguhnya kubur itu awalu manazilil akhirah, awal persinggahan menuju akhirat. Ya. Sesungguhnya kubur itu awal permulaan persinggahan perjalanan menuju akhirat. Sampai di situ tertangkap bahasanya. Kita awak kan sedang dalam perjalanan menuju kampung halaman. Namanya akhirat, menuju tempat tujuan yang paling akhir dalam perjalanan. Dalam perjalanan kita menuju akhirat itu ada namanya persinggahan-persinggahan, mampir-mampiran. Nah, persinggahan pertama dalam perjalanan kita menuju akhirat setelah hidup ini, kubur. Bisa tertangkap. Akan nanti ada persinggahan lainnya, sampai nanti berakhir di surga. Atau ada yang berkesudahan di neraka. Perjalanan. Lalu persinggahan pertama, kubur. Innal qabra awalu manazil. Ya. Faman fa in naja minhu, maka jika naja selamat. Maka jika selamat minhu daripadanya kubur, fama ba'dahu aisaru minhu. Fama, maka apa yang setelahnya, sesudahnya, aisar, lebih mudah daripadanya persinggahan yang pertama, kubur itu. Wa illam yanju minhu, dan jika lam tidak yanju, tidak selamat daripadanya kubur itu, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka apa yang akan berlaku, apa yang akan terjadi dalam persinggahan-persinggahan berikutnya, asyaddu minhu, lebih sangat parah, sangat dahsyat, sangat hebat. Asyaddu. Wa qala Rasulullah SAW, ma ra'aitu manzaran qattu, dan ma ra'aitu, tidaklah pernah ra'aitu, aku melihat suatu manzaran, suatu pemandangan sedikit pun jua, illa wal qabru afza'u minhu, melainkan kubur lebih sangat mengerikan daripada hal-hal yang mengerikan aku lihat. Berarti apapun yang mengerikan kita lihat, atau Nabi katakan aku lihat, maka kubur jauh lebih mengerikan. Apapun yang telah kita lihat mengerikan di dunia ini, atau apapun yang telah dialami orang di dunia ini, maka kubur jauh lebih keji, lebih dahsyat, lebih mengerikan. Sebab sehebat-hebat, sedahsyat-dahsyat, separah-parah penderitaan yang dialami di dunia, ujungnya mati. Ujungnya mati. Mati mengakhiri penderitaan dunia.
Tapi kubur awal lagi perjalanan berikutnya. Nah, sekarang begini, hal pertama yang dialami oleh orang setelah jasadnya masuk kubur adalah fitnah kubur. Kita ulang, setelah jasadnya dimasukkan ke lahat, barangkali kita sudah ada yang melihat lahat atau belum? Lahat, lubang di samping kubur, arah ke kiblat, dimuat besar sedikit daripada tubuh. Ketika mayat dimasukkan ke sana, lalu dimiringkan dengan tangan kanan ke bawah mengarah ke kiblat. Kemudian ditutup, lalu ditimbun. Tinggallah badan seorang diri. Pernah terdengar lagu tahun 70-an? Tinggallah badan seorang diri. Lalu setelah selesai proses semua orang-orang, ruh masuk ke jasad. Ruh masuk ke jasad lewat sela-sela kapan. Terus sebentar lewat kamu mengalami itu. Halo? Maka karena ruh sudah masuk ke jasad, hiduplah dia lagi. Hidup di alam sana berbeda dengan hidup di dunia. Karena roh sudah bertemu kembali dengan jasad, maka mulailah dia mendengar. Itu makanya dia mendengar suara-suara, bunyi cangkul, bunyi sekap, bunyi tanah yang ditembunkan, bunyi suara-suara. Kenapa? Karena rohnya sudah masuk ke jasadnya lagi. Setelah selesai, kuburnya ditimbun, lalu orang-orang berkemas dan bersiap untuk pulang, datang malaikat. 2 malaikat. Populer disebut dengan Munkar, Nakir. Jangan nangkir je. Nakir. Nun, kaf, yara. Nakir. Barangkali di kita terbiasa membaca nangkir, mungkar, nangkir, nakir. Nah, lalu setelah orang berangkat pulang, si mayit sudah mendengar bunyi telapak sandal, datang malaikat. Lalu malaikat itu mendudukkannya. Ini tidak boleh dirasionalkan. Ya, lihat sajalah mimpi. Di mimpi kita juga duduk. Di mimpi kita jalan-jalan. Kadang-kadang malah tiba di pasar di mimpi. Tiba di Jakarta. Jasad kita masih terbaring, tapi orang dalam tidur bisa mengalami, kadang-kadang lari dia di tidurnya kan. Kemudian malaikat mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang diajukan malaikat itu kepada si mayit, itu yang disebut dengan fitnah. Bagaikan ujian. Dan itu penentu. Jika berhasil menjawab, apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialaminya setelah itu lebih mudah, aisar, lebih gampang. Tapi jika tidak terjawab, dia tidak lulus di ujian pertama. Kan ujian pertama tuh tidak lulus dia. Maka apa yang akan berlaku dan apa yang akan dialaminya setelah itu jauh lebih dahsyat dan mengerikan, bertambah susah. Ini yang disebut dengan fitnah kubur.
Sampai di situ terlengkap bahasanya. Dengan begitu nampak di kita, kalau kita mati beko atau besok celai, ni mati itu kau nak besok celai, sesudah tu besok celai. No, bukannya besok mati. Kau nak hari Senayan, Selasa, kau nak Selasa, Rabaah, kau nak Rabaah, Kamis, kau nak Kamis. Jumaat lah, sudah Jumaat, Sabtu, hendak Sabtu, Kait, hendak Kait, Senayan. Kamu putar-putar di hari 7 aja. Segitu tu. Ada sono orang-orang non semua ambo ko ndak baralin aku. Kau masih mudah-mudah ni bawah. Ndak baralin. Kadi usuang diantar dimasukkan ke lahat, tutup, timbun, datang malaikat, ruh masuk, datang malaikat, dibentak, dihadik, disuruh berdiri, diajukan pertanyaan. Pertanyaan itu disebut dengan fitnah kubur. Apa pertanyaannya di halaman kedua? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Sayangnya ini bukan barang hafalan. Pasti nama apa? Ini nak masalah hafalan, masalah keyakinan. Kemudian sejauh mana kita mewujudkan keyakinan kita dalam bentuk amalan. Wa ma dinuka? Apakah din agamamu? Wa ma hadzal rajulu alladhi bi'itsa fikum? Jangan salah baca pula wa ma hadza fikum, enggak begitu. Kalau bahasa Arab itu dari suuk. Halo. Wa ma hadza ar-rajulu semuanya, bukan wa ma hadza fikum. Wa ma hadza, dan siapa ini? Ar-rajulu, laki-laki, alladhi, yang telah diutus kepada kamu. 3 itu yang paling pokok, yang paling asasi. Di samping ada pertanyaan lain. Kalau berhasil menjawab, fama ba'dahu aisar. Yang setelahnya lebih gampang, lebih mudah, karena sudah selesai yang beratnya. Bentuk amajan talua. Kalau berhasil lah hujung taluan ngadang tu, kabahnya nak selesai. 3 pertanyaan inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Kenapa disebut dengan fitnah? Ujian. Istilahnya soal ujian. Kalau dapat doa soal ujian itu nak balik ke tu? Nak balik, nak dapat. Tidak kenal dengan siapa Arab, siapa Tuhan. Sombong dengan Tuhan itu. Dengan agama, tidak pernah tahu ajaran agama, syariat, petunjuk-petunjuknya, tidak tahu. Begitu juga dengan ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak tahu, apalagi ajarannya, apalagi sunnahnya. Siapa yang tidak tahu, tidak mengerti, tidak mengenal, apalah belum lagi mengamalkan, sudah habis dia, gagal dia dalam melewati ujian pertama. Nanti akan berkelanjut dengan fitnah neraka lagi itu. Fitnah neraka. Oleh karena itu, 3 pertanyaan pokok ini merupakan masalah besar yang penting dan mendesak untuk diketahui. Kenalilah siapa Tuhanmu. Wajib
bagi kita manusia untuk mengetahui, mengenal, sekaligus mengimani, meyakini. Yang tiga ini. Pertama, mengenal Allah. Sehingga dikatakan awaludin ma'rifatullah. Awal mula, pokok pangkal dalam beragama ini mengenal siapa Allah. Mengenal siapa yang akan kita sembah. Kenapa kita menyembahnya. Makanya dalam surah Al-Fatihah itu dikenalkan dulu kepada Allah yang kita sembah. Kalau ucapan nyembah nanti ia kena budu. Sebelum ia kena budu, mengenal Allah dulu. Ya kan? Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Siapa Allah itu? Rabbil Alamin. Siapa lagi dia? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Siapa lagi? Malik. Kan pengenalan. Sudah dikenal baru menyembah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana mungkin orang akan menyembah Allah dia tidak kenal dengan Allah itu. Makanya ayat pertama turun juga mengenalkan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu kan mengenalkan siapa Allah. Mengenal Allah melalui nama-namanya. Kita pernah hampir 2 kali menamatkan Al-Asmaul Husna dulu. Satu di Masjid Raya, yang kedua di Ka'bah. Yang ketiga sudah tidak ingat lagi. Kenapa tidak ingat? Memori gitulah. Error. Mengenal siapa Allah melalui nama-namanya. Di dalam nama-nama Allah tahu kita siapa Allah. Melalui sifat-sifatnya. Kalau tiba di melamar namanya babek tu, visi, CV-nya, data-data lengkap. Lahir, tempat tanggal lahir, orang tua, sampai SD, sampai berikut pengalaman kerja. Dia memperkenalkan dirinya kepada kita. Nyokam daftar, nyokam melamar. Contoh. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui nama-namanya. Supaya kita jangan meraba-raba, jangan mencari-cari, jangan menduga-duga, jangan mengkhayal-khayal untuk mengenal Allah tu. Sebab akal aku beko melesetnya. Dipaturian, tabaliaknya beko. Tidak usah penat-penat, tidak usah jadi-jadi, Allah langsung yang mengenalkan dirinya melalui nama. Ini nama saya. Nama. Ini sifat-sifat saya. Dicantumkan dalam Al-Quran. Diperjelas, dipertegas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Allah 3 yang diturunkannya kepada kita dalam kitab suci. Yang kedua yang diajarkannya khusus kepada makhluk Allah tertentu. Yang ketiga hanya Dia yang tahu. Tidak pernah diturunkannya namanya. Awis tak sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu. 3 nama. Juga melalui sifat Allah, juga melalui firman Allah Ta'ala Al-Quran. Kita akan mengenal siapa Allah. Karena Quran itu hudan lil muttaqin, di samping itu juga menjadi cara kita mengenal Allah. Maka kenalilah Allah, karena ini yang pertama ditanyakan ketika baru saja orang-orang meninggalkan kita di kubur. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah agar kita selamat melalui ujian pertama. Ujian pertama adalah di tempat persinggahan pertama di kubur setelah dunia.
Kenallah Allah, sembahlah Allah, taat patuh tunduklah kepada Allah. Lalu yang kedua, agamamu siapa? Apa agamamu? Wa ma dinuka? Umat Islam tidak tahu syariat Islam. Tidak tahu dia dengan syariatnya, ajaran agamanya, petunjuk agamanya, tuntunan agamanya, bimbingan arahan agamanya. Sekarang orang kan banyak menyebut-nyebut syar'i. Segalanya syar'i. Ditanya betul apa yang syar'i? Syar'i itu kan syariat. Syariat itu kan apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk diamalkan. Maka kenalilah syariat Islam, agama ini, petunjuknya, tuntunannya, perintahnya, larangannya, aturannya. Nanti akan dijawab di kubur. Dijawab di kubur. Bisakah kita jawab? Tergantung kitanya. Sejauh mana kita mengenal agama ini. Bukankah membaca Quran mengenal agama? Tidak. Nah, lalu ditanya yang ketiga, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Nabi Muhammad. Berarti kita harus kenal pula Nabi Muhammad. Sunnah Nabi itu. Kalau sudah semuanya, walaupun tidak kesal dalam ulama, paling tidak kita sudah mempelajarinya, mengetahuinya, dan melaksanakannya. Itu suatu modal untuk menjawab pertanyaan di kubur ketika kita diuji. Diuji itu memang difitnah. Diuji artinya difitnah, diajukan soal. Syukurlah kita, sebenarnya syukur, sebab soalnya lah dibocorkan. Kan lah dibocorkan soalnya. Nanti kalau mati wa anunya. Apa soalnya? Allah lah dibocorkan. Tinggal membuka catatan seli. Jangan buat lo jimai. Jimai dah laku ke kubur. Cobalah pikir-pikiran. Kalau sementara lewat tanya. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Sejauh mana kita mengenal? Pertama, mengenal dulu. Kan ditanyakan siapa dan apa. Lalu sejauh mana kamu mengamalkannya. Siapa Tuhanmu? Itu begini, begitu. Lalu, apakah kita ada menyembahnya, melaksanakan kewajiban kita kepadanya? Apa agamamu? Islam. Apakah kamu sudah tahu dengan Islam? Sudah kamu pelajari? Sudah, ada diamalkan baru. Siapa Rasulmu? Nabi Muhammad, itu yang diutus. Apakah kamu sudah tahu sunnahnya? Sudah diamalkan. Allah, nak penuh ke bawah? Penuh ke tehnya. Allah menjawab. Nani ndak tahu cik yo. Celakulah orangku. Syukur kita kepada Allah, kita ada buka kedua-duanya. Quran dan hadis Nabi. Bagi siapa yang mengikuti pengajian saya semenjak dulu tahun 76, tahun 96. Nemi sejak tahun 96. Di Utu Jalal. Sebelum 90 dulu 96. 93.
kurang senti goleh. Saja itu. Sampai kini bersambung-sambung terus. Paling tidak kita lah belajar, mempelajari. Nah begitu loh. Kalau kita belajar agama aku satu hari, saya betulkah guru? Tiba SD nak nanya sekolah SD. Pak kan suka belajar ilmu ko guru betulkah satu hari. Coba lah masuk SD ke? Satu hari guru no berganti taruh miang. Nak tamat kurikulum tu lah. Payah murid menangkut. Maka belajarlah kepada 1, 2, 3, 4 orang guru. Tapi jaleh, awak belajar fikih ke guru kau. Belajar keimanan, tauhid, akidah ke guru kau. Belajar tafsir ke guru kau. Belajar hadis ke guru kau. Belajar akhlak ke guru kau. Belajar sejarah ke guru kau. Belajar sunnah Nabi kau. Jaleh, lupa-lupanya. Dulu cek-cek ke situ. Itu beraja. Kalau tidak, paling-paling kita menengah-nengah ceramah. Kan Allah tu Allah. Allah je tu. Allah je. Nah, balik kita ke kaji pangka. Kaji pangka kita. Iko fitnah kubur namanya. Tiganya. Tapi nanti kau itulah Islam. Mengenal siapa Allah, kemudian mengimaninya, lalu menyembah, beribadah, taat, patuh, tunduk kepadanya. Mengenal ajaran Islam, syariatnya dipelajari, berpedoman kepada Quran dan hadis Nabi, belajar, lalu diamalkan. Kemudian mengenal siapa Nabi yang diutus. Kemudian diikuti ajarannya, sunnahnya. Dah. Baik. Kalau tidak, cahilah kita. Faman naja atau wa in naja, kalau selamat daripada fitnah kubur, yang selanjutnya aman. Kalau tidak, celakalah badan kita. Mari halaman ketiga kita tengok sebentar. Saya bacakan halaman ketiganya. Hadis daripada Al-Barra bin Azib, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Penggalan hadisnya, kalau hadisnya panjang, kita ambil penggalannya. Lalu setelah dia dimasukkan ke lahat, tu awal hadisnya. Hadis itu panjang. Sajak bermula kedatang malaikat mencabut nyawa. Tu panjang hadisnya. Nyawa terus dilaporkan ke atas terus. Sampai di sini bunyi. Apa bunyinya? Fayatihi malaikani fayjlisani. Maka kemudian ya'tihi, datanglah kepadanya malakani, 2 malaikat. Fayjlisani, maka keduanya mendudukkannya. Fayakulani, maka lalu keduanya bernanya atau bertanya lahu kepadanya. Apa tu? Marrabuka. Fayaqul Rabbi Allah. Orang mukmin akan menjawab, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani, maka keduanya kembali bertanya, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqul dini Islam, agamaku Islam. Fayaqulani, maka keduanya bertanya lagi lahu kepadanya, ma hadzal rajul, siapa laki-laki ini yang telah diutus kepada kamu? Fayaqul, maka si mayit tadi berkata, huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrika
apa ilmumu tentang itu? Maka dia berkata, qara'tu kitab Allah. Aku membaca kitab Allah. Fa'amantu bi, maka lalu aku beriman kepadanya. Wa saddaqtu, lalu aku benarkan. Berarti butuh ilmu. Dari mana engkau dapat semuanya itu? Engkau tahu dari mana? Aku membaca kitab Allah. Tentu membaca sinan bukan membaca cari pahala. Kalau membaca cari pahala itu tidak tahu ada. Baca, besok sambung, tu membaca. Tapi makasih supaya ilmu tentang awak baca. Di mana dasarnya engkau tahu? Apa ilmumu? Aku membaca kitab Allah. Baca kitab baru tahu siapa Allah. Apa syariat? Siapa? Nabi dan Rasul. Kalau tepat jawabannya, terdengar suara di langit, an sadaqa abdi, hamba aku betul. Nah, tiba nanti manuan menceklisnya. Tahu checklist? Periksa selesai. Betul. Manual. Kalau lah batu tu bunyinya aman. Kalau tidak, ya. Kampuh buat kalau tidak. Tanya malaikat. Saya ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau suatu kali duduk di pinggir kubur, orang sedang asyik menyelenggarakan penguburan mayit. Ketika beliau duduk, selesai dikuburkan, kata beliau ini dengan hadis riwayat Imam Abu Daud 3221, idza faragha min dafnil mayit, apabila mayitlah selesai dikuburkan, waqafa alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri sejenak. Lalu beliau berkata kepada orang-orang yang hadir, apa kata beliau? Istaghfiru li akhikum, mintakan oleh kamu semua ampunan kepada Allah untuk yang dalam kubur apa? Nyo butuh ampunan tu, dan nyo tidak bisa minta ampun lagi. Ini orang mati bisa minta ampun. Maka nyo mengharapkan kita yang mintakan ampun, dibantu. Wasalu lahu bitasbit, dan minta mohonkan kepada Allah at-tasbit. Apa tasbit? Keteguhan, kemantapan, kesanggupan menjawab pertanyaan malaikat. Fa innahu al-ana yus'al, karena sesungguhnya dia akan ditanya. Itu dari kubur itu Nabi ngecek ketika baru saja kubur selesai ditimbun. Kalau bahasa kampuannya, oi pak ibu-ibu dan hadir, mari kita mintakan ampun kepada Allah untuk poni kubur paha. Kemudian kita mohonkan kepada Allah agarnya diberi kemantapan, keteguhan, kemampuan untuk menjawab. Dan malaikatnya sadang atau akan ditanya oleh Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit, ya Allah mantapkan dia, kuatkan dia, teguhkan dia, beri dia kemampuan untuk menjawab pertanyaan malaikat itu. Namanya qaul tsabit, perkataan yang teguh, yang kokoh. Banyak orang yang tidak melakukan itu di kubur-kubur. Tak ada, dan kubur banyak mauta.
Kadang-kadang masih sempat tak kekeh-kekeh kalau dikubur. Sahabat-sahabat Nabi dikubur mana kuah. Seakan-akan ada buruang di atas. Buruang kalau ada buruang di kepalanya, tidak ingin buruang tabang, tanang sini. Itulah gambaran sahabat manuang dikubur. Tidak bicara. Karena Rasulullah juga tidak bicara. Tenang saja. Tafakur. Barangkali itu salah satu penyebabnya dimakruhkan perempuan satu dikubur. Karena perempuan itu perusi. Orang perusi tak tahu kan? Dia terkadang tak mampu mengendalikan perasaannya. Termasuk tak mampu mengendalikan munjnya. Al-munj namanya. Kubur diam. Lalu seseorang guru apa ustaz atau biasinan kalau ada di sini mengecek, Pak, mari kita mintakan ampun kepada Allah untuk beliau kah? Kita mintakan kepada Allah untuk diberi kemantapan, keteguhan, kemampuan wajib tanya mereka. Sampai serancaknya supaya orang tahu. Sebab Nabi menyampaikan kau. Nabi menyampaikan. Mau pernah melakukan tercenggang-cenggang seorang. Kenapa sorak di kubur itu? Anak orang cukup tu lailah mengamalkan itu. Keciknya, Abi tak tolong Abi menyampaikan seketik tausiah mengawak sebenarnya di kubur aku. Sampaikan, Pak, mari sebentar aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu yang hadir semua, dek nan beliau lah terkubur, sedang dikubur, disunnahkan kepada kita untuk manual pada minta ampun, mintakan ampun untuknya. Kemudian mari kita mintakan kepada Allah kemantapan, keteguhan, kemampuan menjawab pertanyaan malaikat. Ada yang ngerti ada yang tidak? Semua tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Ada yang ragu, ya kami baca, anak kami bacanya. Kan tidak tahu. Kau bayarnya mamin kepanjang sih. Bukan mamin encik lah, mamin iko. Bayu. Jan. Ibu kau ambisian kau dah no. Oi. Sedih lambo lu. Oi. Tenangnya ni dia gang ni kesaruang ni. Hari kau ni. Kanalah duda. Jangan udah orang kalau udah kali mengaji ke surau ni. Janganlah udah. Karena engkau orang banyak mintakan ampun dan mohonkan kemantapan menjawab mereka. Tidak mudah aku. Mudahnya. Lima lewat. Malih-malih udah kemati tu kindak. Tidak ada bu. Tapi kau udah awak. Kalau udah lain cipi-cipi bangirang lain. Anak awak, buya awak, tidak biya awak tu, buya awak. Baik, boleh. Sebab di pusaro cokot tu kadang-kadang nanti durang sama menyembah. Samon tu, ambo kan termasuk awak. Ambo termasuk nenek mama je orang wah. Tapi dikubur sembah orang. Tapi orang tak mau menyembah pun sebab pun nak pandai menjawab. Malay banyak sembah ni lah je. Nak lain saya doanya. Bila dikubur cakap tu memang ke arah situ. Bolehlah sembah menyembah. Tapi arahannya ke situ. Rindiang sepetah begini. Kalau latu kubur semalam. Mari kita berdoa. Kita tolonglah kepada buya kita, ustaz kita, tuanku kita mendoa kepada Allah. Tidak masalah dah kan? Cuma kadang-kadang doanya kan melebar loh kian kebari. Sampai lo tu di luang sana doa. Itu luang. Ke luang doa.
Ini dua sana. Minta ampun je. Lalu kepada orang yang hadirin, pernah beliau Rasulullah SAW ketika beliau sedang di kubur Cekotu. Beliau Cekotu kan satu kali beliau di tangan beliau ada rantiang. Beliau cucuk-cucukkan ke tanah atau gores-goreskan seakan ada yang beliau pikirkan. Nah. Yang kutubihi fil ard. Kemudian beliau itu mengangkat pandangannya ke langit. Ke langit. Faqal, kata beliau, ista'idu billahi min adzabil qabri. Kalian semua mohonlah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Itu beliau sampaikan di kubur. Ketika lahat sedang dipersiapkan, atau ketika mayitlah dimasukkan ke lahat, yulhat. Ista'idu billahi min adzabil qabri marrataini aw thalathan. Beliau ulang 2 sampai 3 kali. Ada itu. Kemudian dalam ayat lain beliau katakan limithli hadza. Kalian semua untuk hal itu kalian harus bersiap-siap. Dan ikulah yang harus kalian persiapkan semua. Dia kata beliau itu, limithli yaum fa'idu. Untuk hari ikulah kita kalian semuanya harus mempersiapkan diri. Maksudnya hari ikulah. Hari di kuburan. Kata beliau, ya ikhwani, wahai saudara-saudara semua. Ya ikhwani, wahai saudara-saudara semua. Limithlil yaum, untuk hal yang seperti hari ini, saat ini, saat di mana akan dimasukkan ke lahat. A'idu, kalian bersiap-siaplah. Siap-siaplah. Jannah lain sen dipersiapkan. Untuk ikut persiapkan diri. Jadi nasihat Rasulullah itu untuk diri, untuk orang dan untuk mayit. Di kubur beliau sampaikan. Bab menyampaikan itu sebenarnya di kubur. Atau beri kau pemahaman dalam pengajian. Sayangnya di pengajian kadang-kadang guru-guru yang menyampaikan tidak dulu betul. Atau disampaikan kau adolo nama celutuk kaji mati saya takut juga. Memang sudah Nabi mengaji kemati. Kan Nabi yang nyuruh kan. Aktiru dzikra hadimil lazat. Perbanyak mengingat kematian. Kan Nabi yang nyuruh. Memang harus kaji kemati. Apalagi waktu kemati kau. Dan tak boleh kaji kemati kau nak TK. Yang jalan duit. Di barian nak TK macam mana? Li sadar nak kemati kalian sadar Allahnya. Ayo jalan. Ini mengacuk dunia. Anak PAUD. Duduk sini anak-anak ayah dengar ya. Nanti anak-anak masuk kubur. Tidak tempeknya. Tapi kepada anak-anak TK na model-model kau ay pada lu. Itu TK. Tua kelanjutan namanya. Nah, dulu tua kebelingar namanya. Harus kecaan. Siap. Nah, harus dikaji siap. Iku makanya agak mengarah ke situ kaji kita. Ku pesan beberapa orang jemaah ku.
Hadis nain ko de la apa arah-arah lah kaji ke perjalanan kita menuju akhirat. Dia terpancang dengan 2 kali kita membicarakan masalah apa? Jenazah ya. Jenazah karena memang hadisnya sampai situ. Lalu tiba usulan kaji lah balik. Bahkan dulu ngaji ikon Mesir Raya je dulu. Kan dulu Mesir Raya. Kita ambil buku. Semasa hidup Dr. Nanda Penida. Tak ada yang tahu kan. Beliau yang pebanyak tu kopinya. Jadi kerja beliau usulan ibu, salah seorang ibu wak ya. Tak ada cak. Kita bayan tulisannya, kita ansu-ansu lah. Mudah-mudahan babe kalau kita kematinya. Boleh tulisan model kan setiap kajian. Nak nyambung. Kini kok kaji kita judulnya itu fitnah kubur. Setiap orang akan mengalami fitnah kubur. Tidak ada yang tidak akan mengalami fitnah kubur. Setiap orang akan ditanya. Nah, hadis berikutnya cilakonya. Kita sambung sebentar. Tadi kan kita baca halaman angka 3 kan? Ya, untuk beriman. Kini ko hadis halaman kampe. Kemudian ruhnya dikembalikan ke dalam jasad. Itu untuk orang kafir atau orang munafik, orang fasik. Dan 2 malaikat mendatanginya. Halaman kampe. Langsung saja kita terjemah. Kedua malaikat itu mengajukan pertanyaan, siapa Rabbmu? Dia menjawab. Orang Inguah menjawab tu orang Inguah. Halo. Le pernah patang ke mencari orang dalam di TV. Ditanya oleh mahasiswa, itu je. Halo, bayanglah tak itu menjawab di kubur, dia tahu. Kalau bahasa kininya pelangga-pelongo saya jawabnya, tak mengerti. Tanya malaikat, siapa Tuhanmu? Ha. Tanya saya pada asisten saya. Saya ini di kubur kan tak pakai asisten. Ada di buku kan ada di buku. Lihat buku saya kan ada di buku. Kok sekedar untuk menggambarkan situasi. Kita buat Aziza tak pakai headset namanya. Tidak pakai itu loh. Tunan fayaqulu la adri, aku tidak tahu. La adri di atas sekali bunyinya. La adri, aku tidak tahu. Jadi menjawab tidak tahu kau tidak boleh sebenarnya lah. Kecil orang wak kalau tidak tahu kan apa ada. Anda mengecek tidak bahas ya loh. Anolo betul. Tidak tahu kenapa. Tidak tahu ya Tuhan berbahaya. Tidak tahu ya syariat berbahaya. Tidak tahu dengan sunnah Nabi bahaya. Jangan jawab tidak tahu. Wajib tahu. Namanya fardu ain. La adri, aku tidak tahu. Jawapan tidak tahu. Tanyalah wa ma dinuka. Tidak tahu. Tahu syariat Islam. Tanyalah siapa yang diutus kepada yang telah diutus kepada kamu jawab. Dalam hadis lain katakan orang mengatakan dia namanya Muhammad. Kata orang namanya Muhammad. Itulah awal petaka, awal kesengsaraan dikatakan fayunadi munadim minas sama. Baris kedua. Halaman keempat. Fayunadi, maka menyerulah si penyeru dari arah langit. Angkadaba, dia dusta. Dusta dia. Sebab dulu lah datang rasul-rasul, para ulama, para juru dakwah, para mubali, para penceramah menyampaikan. Cuman dia yang tidak mau dengar, tidak ingin tahu, namanya kadzaba, dusta dia ini. Wafrishu lahu minan nar,
bentangkanlah untuknya hamparan menuju hamparan daripada neraka. Waftahu lahu baban, bukakan pintu untuknya, pintu mengarah ke neraka. Fayatihi min harya, maka berhembuslah hawa panas neraka ke tempatnya. Wa samumiha, angin samumnya, angin panas. Wa yudalku alaihi qabru, lalu disempitkan kuburnya sesempit-sempitnya hatta hingga tulang belulang rusuknya berhimpitan satu sama lain. Kemudian dia ditemani oleh seorang laki-laki berwajah jelek atau sosok, kalau dia perempuan sesosok perempuan, kalau dia laki-laki sesosok laki-laki, adalah itu amalan jelek, amalan baiknya. Itu namanya menemani kubur. Kalau orang beramal saleh, amal salehnya mendampingnya di kubur. Kalau dia beramal salah, amal salahnya mendampingi di kubur. Mana anta? Siapa engkau? Tampilanmu, wajahmu menggambarkan keburukan. Ana amalukal khabith, saya amalan jelekmu, saya amalan jahat, amalan burukmu, saya akan mendampingimu selalu. Ketika itu makin cek, ya Allah, la tuqimis salah, tuqimus sa'ah, jangan engkau tegakkan hari kiamat, sebab kiamat lebih parah lah. Kau sekelumit gambaran, tidak bisa diterima dengan akal, diterima dengan iman. Ini tidak bisa dan lisan. Tidak ada studi banding juga. Studi banding, studi tiru kan tidak ada. Syukur kita termasuk orang yang punya iman. Sebab kalau orang yang punya iman bisa menerima. Makin kuat imannya, makin kuat keyakinannya, makin kuat kepercayaannya, makin berilmu dia, makin kuat imannya, makin diterimanya. Orang yang tidak beriman atau tipis imannya, kadang-kadang tidak ditolaknya, tidak diterima. Nah, jadi nikmat iman pelihara, pupuk-pupuk, jago-jago, tambah-tambah. Kalau tidak beriman dan tidak percaya kita kepada berita gaib, ke peristiwa gaib yang akan kita alami berdasarkan hadis-hadis yang dinyatakan sahih. Sebab masalah gaib itu tidak boleh kita beramal berdasar kepada hadis lemah, apalagi palsu. Harus jale-jale hadisnya, diakui kesahihannya, kebenaran hadis itu sumbernya dari Rasulullah, baru kita pelajari. Jadi kalau begitu inti kajiwa, kemarin kan perempuan dimakruhkan datang ke kubur, dan perempuan tidak disukai sering-sering ziarah kubur. Tidak suka sering-sering ziarah kubur boleh. Itu karena kaji kemarin, Pak. Perempuan boleh ziarah kubur, tapi jangan ke ranjingan ya. Sering-sering ziarah kubur. Ziarah kubur disukai, dianjurkan kubur siapa saja. Karena tujuan ziarah kubur mengingatkan kita kepada mati, meruntuhkan kesombongan, keangkuhan, meredam ambisi, membuat kita semangat bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Silakan ziarah kubur siapa saja, boleh berdoa situ. Itu kaji ke petang. Ini kok ceritanya kalau masuk ke kubur, mayitlah dimasukkan ke kubur. Awal kaji, kalau mayat sudah dimasukkan ke lahat sudah ditimbun, maka proses berikutnya fitnah kubur. Paling tidak catat segini bahasa Indonesianya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada fitnah neraka. Bahasa Indonesia dulu.
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada fitnah neraka. Kalau bahasa Arabnya, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada fitnah neraka. Neraka dulu. Bahasa Arabnya, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar. Besok kalau terkena dan sempat, kita bawa catatannya. Tapi kau mengawali. Wa adzabin nar, dan azab siksa neraka. Yang kedua, wa fitnatil qabri, dan fitnah kubur. Fitnah kubur dan azab kubur. Azab kubur. Aku berlindung kepadamu daripada fitnah neraka, azab neraka, fitnah kubur dan azab kubur. Daripada buruknya ujian harta, ujian kekayaan. Wa syarri fitnatil ghina. Syarri fitnatil ghina. Buruknya ujian setan kaya. Kaya. Jarang orang yang selamat daripada kayu. Kaya. K-A-Y-A, kaya. Dan jahat atau buruknya fitnah fakir, miskin. Baru setelah itu Dajjal. Miskin, fakar. Wa syarri fitnatil fakri, fakar. Alasan dulunya besok insyaallah kita apa kan? Kita buat apanya? Mudah-mudahan terkena. Penting, sangat penting untuk sering-sering berdoa. Silakan. Makruh. Boleh. Yang dimakruhkan itu perempuan-perempuan yang dikubur itu tidak bisa mengendalikan hal-hal. Ada percampuran, kadang-kadang jenengki dengin nyurong kepala lah balimpi tatakan. Kalau ke kubur juga ketika mengantarkan jenazah jauh-jauh. Ketika jenazah diusung, jangan deket-deket ke jenazah. Perempuan jauh di belakang. Sepanjang perjalanan, kalau bisa diam. Kalau tidak, dosa apa? Sepanjang perjalanan, diamlah. Kalau tidak usah apa? Sebab kadang lo beko. Nyo kalau lepas sama-sama tun, nyo anehnya mentul wah. Mengkolo anehnya. Ada lo orang minta orang ko ndak orang laki-laki tu. Inyo takziah ziarah tu tetap je menggaya betul. Halo. Tetap je menggaya tu. Kadang-kadang ingin menggaya juga atau kadang-kadang ingin mencalian gaya aja. Kalau mangko ndak usahlah ke kubur. Sepanjang jalan miko calik letas kawan, nya isinya barisnya pitasnya tanilai lah dah kan. Jadi kalau perempuan datang ke kubur, satu mengantarkan jenazah, jangan dekat dengan jenazah. Setiba di kubur menjarak agak ke tepi, karena kubur ke kubur itu urusan laki-laki. Urusan laki-laki. Jadi tidak boleh kalau perempuan merapik-rapik. Kalau merapik-rapik, beko tak singguang, tak kaca, tak impi, tak pijak. Atau kita ingin awak lo ingin menyelingki. Sudah selesai prosesnya, beko mendekatlah ke situ lah. Berdoalah, mohonlah kepada Allah.
Tapi ketika proses penguburan, tidak satu-satu. Sajak mulai diangkit daripada sampai rumah, itu laki-laki itu. Walaupun mati terperusi, tapi sajak diangkit ke dalam tandu, sampai beko di kuburan, sampai beko ditimbun, laki-laki. Setelah itu baru perempuan. Kalau satu sama irian jauh-jauh, kalau tiba di kuburan nanti bersama-sama orang agak jangan sampai tapi jak taduduai apa kubur kaji petang. Jangan letaklah sepatu tinggi di kubur. Amar rasul ka kubur tu nak usah pakai sepatu tinggi. Kita licik kau. Lah. Oi. Ya. Ia mendoakan kepada Allahnya. Jarak-jarak salah saudara selesai kubur, ya Allah berinya kemantapan menjawab. Kan tak perlu dongoh nak ke kubur. Itu dongoh. Tak perlu kita mongoh, ya Allah mantapkannya di tapi-tapi miang. Bahkan di siko saja. Awak di rumah ambo di rumah salah. Bang kau memang tak tahan muka kubur tu. Sebab orang ampe berjodoh yang nak tahan mungkin ini. Telepon nanti kalau lah proses penguburan telepon mau telepon kami sama ngubur. Awak berdua tak disekubur kan? Ya Allah mantapkannya, teguhkannya, beri dia kekuatan kemampuan untuk menjawab pertanyaan mereka. Di siko saya berdoa di rumah tanpa harus ke kubur. Tapi kalau ke kubur aja jangan tidak perlu diongoh mana kapalo ke kubur untuk berdoa. Tapi iya lah subhanallah wah Allah. Semoga silakan Bu ya. Tanyaan sekali. Akibatnya berkali-kali. Pertanyaan sekali. Yang tak lulus kah kita tanya? Salah masuk. Tak kuat hadisnya lagi sebuah. Cari hadisnya. Tidak ditanya setiap kali salat. Pertanyaannya lah sekali lalu proses berikutnya lah. Ya, bahkan ada orang nama Jaime di kubur. Kau datang malaikat bertanya beko, siapa Tuhanmu? Jawab di. Jawab di. Tuhanku adalah Allah. Kau bertanya Allah malaikat beko, apa agamamu? Jawab Islam. Ada yang terkait sampai itu. Cuman yang tanya ibu cakap, satu waktu salat kalau ditanya tidak dapat kita menyumpai keterangannya atau hadis. Yang jelas awal mula yang diajukan pertanyaan kalau selesai aman. So, tentang salat dia tanya dah. Tentang salat dia tanya dah. Dia tanya ni 3. Iya, ada tadi yang tanya lagi dalam hadis lain kiblat. Apa kitabmu? Paling-paling 3 atau 5. Cuma masalah salat enggak. Satu orang azan, tanya nak dulu. Ayam mendengar, wawa mendengar, kucing mendengar, binatang mendengar. Ya, ketika diazab, tidak ketika tanya. Hewan-hewan mendengarkan azab kubur. Suara-suara apalah kok menjerit atau apa ya, atau bentakan di
ketika diazab, bukan ketika ditanya. Enggak. Nah, esensialnya jawabnya saat gini, supaya mantap. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.